Sifat-sifat manusiawi. Selama sifat manusiawi itu tidak membuat derajat makam mereka itu yaitu kurang tercela dalam pandangan manusia. Jadi tidak kena berarti akidah yang kita harus yakini dan kita wajib mengetahuinya didahulukan daripada semua ilmu-ilmu yang lain. Didahulukan daripada ilmu-ilmu yang lain. Artinya jangankan dengan ilmu fikih, ya jangankan dengan artinya didahulukan dari ilmu yang lain. Didahulukan jangankan dari ilmu kedokteran, ilmu fikih, ilmu tafsir,
belum sempurna. Keimanan seseorang itu masih belum sempurna. Meskipun ada khilaf. Kemarin kita udah kembali kajian yang dulu itu pernah diingat, coba diingat dulu kajian yang dulu, bahwa orang yang tidak memahami ilmu tauhid secara ilmu yang sudah diajarkan dengan secara tafsir, maka keimanannya itu diragukan. Nah, ada yang mengatakan tidak apa, yang penting dia tahu secara mutlak, secara global. Ada yang mengatakan harus secara rinci. Kalau tidak rinci berarti tidak sempurna imannya, kurang. Tidak sempurna berarti kurang imannya. Nah itu. Maka penting sekali mendalami ilmu tauhid. Nah, kalau ingin sempurna keimanan, pelajari ilmu tauhid. Dan ini udah dikaji, kita udah selama ini udah selesai. Kemudian tadi sifat-sifat Nabi, kan sudah dijelaskan tadi sifat Nabi itu, sidik, fatanah, amanah, tabligh. Nah, tambah yang jais, boleh jatuh perbuatan manusiawi pada mereka. Lawan-lawannya sudah disebutkan juga, jahil, khianat, kadzib, kemudian kataman, menyembunyikan, lawan daripada tabligh. Itu mustahil. Tidak mungkin ada pada Nabi. Nah, sekarang lagi dijelaskan lagi. Kalau itu sebagai sifat yang wajib pada diri mereka para Nabi, sekarang apa dalil? Mana buktinya? Ada nggak dalil bahwa mereka wajib sidik, berkata benar, berkata jujur? Wajib mereka amanah, tidak boleh khianat, tidak boleh melakukan hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Wajib mereka fatanah, cerdas, tidak boleh mereka dungu, bodoh, jahil. Wajib mereka itu sidik, amanah, tabligh, fatanah. Tabligh menyampaikan, tidak boleh menyembunyikan. Mana dalilnya? Maka di sini kemudian dijelaskan oleh pengarang kitab, yaitu Kifayatul Awam. Menurut Syekh Muhammad Ibrahim Al-Fadali, beliau mengatakan, Ibrahim Al-Bajuri mengatakan, dalil wujub sidqi lahum alaihi wassalatu wassalam, dan bermula dalil wajib sidik bagi mereka para nabi alaihi wassalatu wassalam, semoga salawat dan salam Allah curahkan kepada mereka. Lau kadzabu lakana khairan khabarullah, lakana khabarullah ta'ala kadiban, li'anna Allah ta'ala sidqun, saddaqa da'wahum, saddaqa da'wahum ar-risalata bi izharil mu'jizati ala aydihim, wal mu'jizatu nazilatun manzilata qawlihi ta'ala, sadaqa 'abdi fi kulli ma yablughu anni. Dalil tentang wajib sidik bagi mereka para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, semoga Allah mencurahkan salawat dan salam ke atas mereka. Lau kadzabu, andai kata mereka pernah berbohong para nabi dan rasul, lakana, sungguh niscaya adalah, lakana niscaya sungguh adalah, khabarullah ta'ala, kabar berita dari Allah Ta'ala itu pun bohong. Kalau para nabi dan rasul itu pernah berbohong, maka berita dari Allah, ayat-ayat, firman-firman Allah dalam Al-Quran juga bohong. Kok bisa begitu? Kalau nabi bohong berarti berita dari Allah, ayat Allah, kalam Allah juga bohong. Bagaimana penjelasannya? Li'anna Allah Ta'ala saddaqa da'wahum, karena Allah Ta'ala membenarkan dakwah mereka. Allah membenarkan dakwah para nabi dan rasul. Dan Allah membenarkan risalah apa yang telah dibawa oleh para nabi dan rasul. Apa bukti Allah Ta'ala membenarkan dakwah mereka, membenarkan risalah mereka nabi dan rasul? Bi izharil mu'jizati ala aydihim, dengan Allah Ta'ala nampakkan mukjizat di atas tangan mereka. Jadi bukti bahwa Allah membenarkan dakwah mereka, bahwa Allah Ta'ala menampakkan di tangan mereka para nabi dan rasul mukjizat. Jadi itu bukti bahwa Allah tidaklah mendustakan mereka. Allah membenarkan dakwah risalah mereka. Dan wal mu'jizatu nazilatun manzilatal qawlihi ta'ala, sadaqa 'abdi fi kulli ma yablughu anni. Mukjizat itu derajatnya, posisi mukjizat itu sama seperti posisi bertempat pada tempat ucapannya Allah Ta'ala, seolah Allah Ta'ala mengatakan, sadaqa 'abdi fi kulli ma yablughu anni, benarlah hambaku pada setiap apa yang dia katakan
seolah seperti ucapan Allah. Ini mukjizat Nabi. Al-Quran mukjizat Nabi. Itu seolah ucapan Allah. Benar. Nabi ini tentang semua yang dia sampaikan dariku. Apapun yang Nabi katakan berasal dariku. Benar. Mana buktinya? Mukjizat. Mukjizat. Nabi belah bulan. Mukjizat. Bahwa benar apa kataku. Nabi mengeluarkan air dari jari-jarinya. Benar apa kata-kata Nabi Muhammad. Itu bertempat pada posisi dengan ucapan sama dengan seperti Allah berkata. Benarlah Nabiku pada setiap apa yang dia sampaikan. Jadi mukjizat itu seolah kalam Allah. Seolah kalam ucapan Allah Ta'ala. Sama posisinya. Jadi itu. Wa tawdihuhu, dan berulang penjelasannya. Anna risalata idza ata qaumahu, bahwa anna rasula idza ata qaumahu, bahwa sesungguhnya para rasul jika mendatangi mereka akan kaum mereka, jika para nabi dan rasul mendatangi kaum mereka, wa qala, dan dia berkata kepada umatnya, ana rasulun ilaikum, saya adalah utusan Allah kepada kalian dari Allah Ta'ala. Wa qalu, dan mereka berkata, lantas mereka bertanya kepada sang rasul, sang nabi, apa kata mereka? Mad dalilu ala risalatika, mana bukti kerasulanmu? Bukti kerasulanmu itu mana? Kemudian dijawab, wa qala lahum insyiqaqu hadzal jabal. Kemudian umpama seorang nabi itu ketika ditantang, mana bukti kerasulanmu? Dia menjawab, insyiqaqu hadzal jabal, terbelahnya ini gunung. Terbelah ini gunung. Kalau menurut kita yang pernah melihat, yang pernah mendengar tentang terbelah gunung itu, Nabi siapa? Yang ada mukjizat terbelah gunung. Yang terbelah gunung. Nabi siapa? Nabi siapa yang ketika ditantang umatnya tidak percaya tentang dakwahnya, mereka meragukan kenabiannya, kemudian dia belah gunung sebagai bukti kerasulannya, dan itu mukjizat. Nabi siapa? Ini masalah, ini umpama, ini contoh. Kalau ada coba nanti jelaskan. Yang setahu saya yang terbelah gunung itu hancur sebenarnya, bukan terbelah ya. Nabi Musa alaihissalam. Tapi itu bukan dalam bentuk untuk dinampakkan kepada kaumnya. Kalau kepada kaumnya itu banyak terbelah laut. Laut terbelah. Kemudian ular makan ular. Ular Nabi Musa makan ular, penyihir Fir'aun. Kemudian didatangkan juga kepada kaum Nabi, kepada Fir'aun dan tentara-tentaranya itu wabah. Wabahnya itu langsung datang. Ada wabah hewan-hewan itu kayak serangga datang ke istananya Raja Fir'aun. Kemudian orang-orang kafir yang tidak beriman semuanya kena serangan wabah tersebut. Kemudian penyakit datang lagi kepada mereka. Air berubah menjadi darah, semuanya datang lagi kepada mereka. Bertubi-tubi mukjizat datang kepada Fir'aun. Itu bukti kerasulan daripada Nabi Musa alaihissalam. Jadi posisi mukjizat itu sama seperti ucapan Allah, seolah Allah mengatakan, "Shadaqa 'abdi fima qala 'anni fima yablughu 'anni." Benar umatku, benarlah nabiku tentang apa yang dia katakan, bahwa itu berasal dari aku. Bahwa perintah-perintah, larangan-larangan, syariat yang dia bawa itu memang betul dari aku. Maka aku kuatkan dengan mukjizat. Nah, fa idza qalu, maka andai kata mereka orang-orang kafir atau kaum mereka bertanya kepada nabi tersebut atau rasul tersebut, "Ati bima qulta." Coba datangkan apa yang engkau katakan. Kalau engkau katakan engkau sanggup membelah bulan atas kuasa Tuhan, coba datangkan. Coba buktikan apa yang engkau sampaikan. Qultu, niscaya aku berkata, kata Allah, yashuqqullahu al-jabal 'inda qawlihim al-madhkur tasdiqan li da'wa rusuli ar-risalata. Dan Allah Ta'ala membelah gunung di saat mereka mengatakan, coba datangkan apa yang kau sanggup untuk lakukan tersebut, mukjizat tersebut. Maka Allah datangkan, Allah berikan kemampuan Nabi tersebut untuk membelah gunung tersebut sebagai bentuk tasdikan, sebagai bentuk pembenaran terhadap dakwah Rasul
dan risalah yang mereka sampaikan. Fasaqqallahu ta'ala al-jabala nazilatan manzilah qaulihi ta'ala sadaqa 'abdi fi kulli ma yaqulu. Maka Allah Ta'ala kemudian membelah gunung itu sama berposisi pada tempat seperti seolah Allah Ta'ala berkata, benarlah hambaku pada setiap ucapan yang dia katakan bahwa itu berasal dariku, yaitu tentang syariat yang diajarkan kepada kaumnya. Kalau kana rasulun kadiban, maka andai kata rasul-rasul itu pendusta, andai kata para nabi dan rasul itu pembohong, lakana hadzal khabar kadiban, sungguh berita dari Allah Ta'ala ini juga adalah dusta, berarti Allah juga pendusta. Wal kidbu alaihi ta'ala mahalun, muhalun, dan bermula dusta ke atas Allah Ta'ala itu mustahil, tidak pernah terlintas dalam akal orang mukmin Allah Ta'ala selaku Tuhan pernah yaitu berdusta. Tidak mungkin Tuhan itu berdusta. Kalau ada Tuhan berdusta, palsu, bukan Tuhan asli, namanya Tuhan-Tuhanan. Ya, bukan Tuhan asli. Kan banyak Tuhan yang disembah selain Allah Ta'ala. Itu bukan Tuhan asli, itu Tuhan-Tuhanan. Ya, kenapa? Bukti tidak ada. Tak. Jadi Allah Ta'ala tidak pernah sekali-sekali pun berdusta. Allah Ta'ala tidak pernah sekali-sekali pun dia berdusta. Bukti Allah Ta'ala tidak pernah berdusta. Semua tuntutan-tuntutan daripada orang-orang kafir kepada Nabi dan Rasul dibuktikan oleh para Nabi dan Rasul. Apa diminta oleh mereka? Apa diminta oleh mereka? Nabi suruh belah bulan. Nabi pergi ke Jabal Qubais berdoa di atas gunung Qubais. Kemudian Nabi berdoa, ya Allah, umat ini minta supaya bulan itu dibelah. Nabi berdoa, bersimpuh, minta kepada Allah. Allah bilang, naik ke atas Jabal Qubais ya Muhammad. Suruh mereka tunggu di bawah. Kemudian disyarah dengan telunjukmu, maka insyaallah bulan itu akan terbelah. Terbelah bulan tersebut. Maka ketika mereka melihat kemampuan Nabi yang di luar akal kemampuan manusia, tidak sanggup satu manusia pun melakukan, orang-orang kafir berkata, hebat sihirmu ya Muhammad. Hebat sihirmu ya Muhammad. Tapi bukti sudah ada, tapi keimanan tidak mereka peroleh. Jadi tantangan mereka dibuktikan oleh Allah melalui yaitu rasul-rasul yang diutus. Jadi apa yang ditantang dibuktikan oleh mereka. Wa amma dalilul amanati ay ismatuhum zahiran wa batinan. Dan adapun bermula dalil amanah, mana bukti Nabi dan Rasul itu amanah. Kalau tadi bukti Nabi dan Rasul itu bersifat sidik, benar. Benar artinya apa? Tidak pernah melenceng, tidak pernah bermaksiat, jangankan haram, makruh tidak pernah dikerjakan. Dan didukung dengan mukjizat. Nah, itu berarti Nabi itu tidak pernah berbohong, sidik selalu, berkata benar terus. Yang kedua dalil amanah. Kalau sidik berarti benar ya, tidak pernah berkata bohong. Lawannya bohong, mustahil bohong. Wajib sidik, wajib berkata benar. Amat dalilul amanah, adapun dalil amanah artinya ismatuhum zahir wa batin. Terlindungi, terpelihara mereka Nabi dan Rasul lahir dan batin mereka. Min muharramin aw makruhin, daripada hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala ataupun yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Annahum, andai kata sungguh mereka para nabi dan Rasul, law khanu, andai kata mereka berkhianat kepada Allah birtikabi muharramin aw makruh, dengan melakukan perbuatan yang diharamkan atau yang dimakruhkan oleh Allah Ta'ala, lakunna ma'murin, sungguh kita umatnya juga akan diperintah untuk melakukan yang diharamkan dan yang dimakruhkan. Kalau Nabi dan Rasul tidak bersifat dengan sifat amanah, kalau Nabi dan Rasul tidak bersifat dengan sifat amanah, pasti Nabi dan Rasul pernah melakukan haram, juga pernah melakukan makruh. Kalau Nabi dan Rasul pernah melakukan haram dan makruh, kita juga pasti diperintah melakukan yang haram dan yang makruh. Kan gitu logikanya. Dalil aklinya seperti itu, logikanya seperti itu, mantiknya seperti itu. Dah. Wala yasihu, tapi itu tidak pantas. Tapi itu tidak pantas, itu tidak layak, itu
Li'annallaha ta'ala la ya'muru bil fahsya. Karena Allah Ta'ala sekali-kali tidak pernah memerintahkan kita manusia untuk melakukan perbuatan yang keji. Tidak sekali-kali pun pernah kita disuruh untuk melakukan perbuatan yang keji, perbuatan maksiat. Tidak pernah ada perintah di dalam agama ini, dalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah. Fata'ayyana, maka tertakyinlah, dapat kita ambil kesimpulan annahum, bahwa sesungguhnya mereka para nabi dan rasul lam yaf'alu illa ta'ata, bahwa mereka para nabi dan rasul tidak pernah sekalipun para nabi dan rasul itu mereka melakukan perbuatan kecuali pasti itu adalah bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak pernah nabi bikin maksiat, tidak pernah nabi bikin makruh, tidak pernah bikin haram, tidak pernah durhaka kepada Allah Ta'ala, sekalipun tidak pernah. Mama, pernah nggak dapat dengar dalam sejarah Rasulullah melakukan maksiat? Tidak pernah kan? Pernah nggak? Pernah tidak? Nabi pernah minum berdiri. Pernah dengar tidak? Pernah nggak? Nabi pernah minum berdiri, pernah. Apa hukumnya minum berdiri? Makruh. Kalau Nabi pernah melakukan makruh, itu juga tidak boleh. Tapi kenapa Nabi pernah melakukan minum berdiri? Ada pernah Nabi minum berdiri. Bagaimana kita kemudian masuk ke sini? Sedangkan di sini dikatakan walau fa'alu la yaf'alu ila ta'ata. Kalau mereka lakukan, tidak pernah mereka lakukan sesuatu yang haram atau sesuatu yang makruh, melainkan sesuatu itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Jadi begini, kalau ada hadis yang mengatakan, memang ada, bukan mengatakan, memang ada, Nabi itu pernah minum berdiri. Itu dalam riwayat dikatakan Nabi pernah ambil air wudu berkumur-kumur, ya. Kemudian karena berwudunya sambil berdiri, Nabi berkumur-kumur. Sunnah meminum air kumur-kumur ketika berwudu, ada berkah di situ. Sunnah minum. Kadang-kadang saya minum juga sambil kumur-kumur, saya telan sedikit. Nah, tapi rasa-rasa juga airnya, air apa? Air kuning, ya? Apa air apa? Ya, kita kumur-kumur, kita telan air kuning juga. Ya, memang ada berkah, cuma ada kuning-kuningnya nanti. Ya. Nah, kalau airnya air steril boleh, nah, kalau airnya bersih boleh kita minum. Berwudu sambil minum airnya. Ya, kalau air sini kayaknya layak, nggak apa-apa. Kalau saya yakin boleh. Tapi kalau ragu jangan, nanti sakit perut. Yang yakin saja. Dan biasa kalau air kalau apa namanya di Masjidil Haram itu air zam-zam dipakai berwudu, terus sekali minum memang. Ya, air minum memang dipakai berwudu ya. Terus sekali minum. Dan atau kita berwudu dengan air isi ulang. Kebetulan ada dia punya usaha air isi ulang, atau di rumah udah pakai mesin isi ulang, jadi berwudu pun dengan air isi ulang dia. Jadi kalau dia berwudu ketika kumur-kumur, nah sebagian dia telan, nah, itu dapat pahala sunnah lagi. Dalam riwayat itu dikatakan Nabi berkumur-kumur ketika berwudu, kemudian ditelan airnya. Ketika Nabi telan, itu kan minum. Ketika ditelan itu kan minum, dan Nabi berdiri. Tapi di hadis Nabi mengatakan makruh minum berdiri. Nggak disuka sama Allah. Allah nggak suka orang yang minum sambil berdiri. Makan berdiri, jalan berdiri. Jangan makan dan minum sambil berdiri, dibenci oleh Allah. Nah, ini Nabi tidak pernah melakukan yang dibenci oleh Allah. Tapi faktanya ada. Faktanya ada. Jadi ini bagaimana penjelasannya? Penjelasannya itu untuk menjelaskan makruh. Itu untuk menjelaskan makruh. Kalaupun nanti ketika kita berwudu hendak kita telan, mestinya duduk. Kalau mau telan duduk. Kalau lagi kumur-kumur berdiri. Kalau mau ditelan duduk. Jadi bagaimana caranya kita berwudu lagi kumur-kumur, mau kita telan? Kalau tidak telan silahkan berdiri, jongkok pun boleh. Tapi kalau kita mau telan duduk sebentar. Jadi kenapa Nabi melakukan berdiri? Untuk menjelaskan bahwa yang seperti itu makruh. Jadi Nabi bukan melanggar larangan Allah. Allah larang minum berdiri. Nggak haram, makruh saja.
berdiri manfaat secara hukum kedokteran, orang minum berdiri dengan minum duduk lebih afdal orang minum sambil duduk daripada minum sambil berdiri. Minum sambil berdiri. Nanti tanyalah sama dokter, apa gunanya minum berdiri dengan minum duduk? Apa bedanya? Nanti ada penjelasannya sama dokter. Berarti dokter itu dokter Islam. Dah. Jadi kalau nanti ada yang mengatakan Nabi pernah melakukan makro, contohnya Nabi minum ketika berwudu sambil berdiri, itu untuk menjelaskan bahwa itu makro. Untuk menjelaskan bahwa itu makro. Tidaklah Nabi melakukan sesuatu melainkan itu bentuk taat kepada Allah. Jadi itu taat perintah kepada Allah, mematuhi perintah Allah, yaitu Nabi minum sambil berdiri ketika berwudu, ketika kumur-kumur, untuk menjelaskan syariat bahwa berdiri dalam keadaan meminum air wudu dalam keadaan berdiri itu seperti yang saya kerjakan, hukumnya makruh. Jangan dicontoh. Jadi nanti kalau ada orang mengatakan, oh berarti boleh minum sambil berdiri, minum sambil berdiri ketika sedang berwudu. Kenapa? Nabi pernah lakukan. Kalau tidak boleh, itu justru untuk menjelaskan tidak boleh. Jadi intinya apa? Nabi tidak pernah sekali-sekali pun pernah melakukan perbuatan dosa kepada Allah. Jangankan yang haram, makruh pun tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Kemarin kan kita sudah jelaskan, Nabi Adam itu tidak dosa, tidak berbuat maksiat kepada Allah. Nabi Adam alaihissalam dalam surga makan buah khuldi itu bukan durhaka kepada Allah. Mereka sudah jelaskan kemarin. Karena kalau Nabi pernah melakukan kedurhakaan, tidak pantas dia diangkat sebagai Nabi. Karena seorang Nabi dan Rasul itu bersifat dengan sifat empat ini: sidik, amanah, fatanah. Sidik, amanah, fatanah, tabligh. Nah, di dalam salah satu sifat yang wajib pada mereka itu amanah. Amanah berarti mereka pegang teguh perintah Allah. Mereka jauhi betul-betul larangan Allah. Jadi Nabi Adam bagaimana makan buah khuldi? Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati ini pohon khuldi ini. Kalau kau dekati kau akan makan, akhirnya menjadi orang yang merugi. Jadi Nabi Adam makan akhirnya bikin maksiat kepada Allah Ta'ala. Bukan. Kemarin kan sudah dijelaskan kan? Sudah mengerti kemarin kan? Penjelasannya bahwa Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi itu bukan dalam keadaan ada sengaja, ada tidak sengaja. Nabi Adam memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah Ta'ala tadi tersebut dalam kondisi sengaja atau tidak sengaja? Sengaja makan. Sengaja atau tidak sengaja? Tidak sengaja. Tetapi berimplikasi kepada tasyri', penerapan syariat. Ada penerapan syariat yang dilakukan oleh Nabi Adam ketika beliau melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Nah, ketika ada pemberlakuan syariat ketika melanggar apa yang dilarang Allah untuk menjelaskan ada syariat, maka itu bukan larangan, itu bukan melakukan larangan, tetapi justru taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjelasannya kan kemarin sudah dapat. Nanti kita jelaskan lagi nanti ya, sekali lagi ya. Kalau kita nggak dapat teksnya, kita mau jelaskan nanti justru nanti samar-samar akhirnya. Padahal penjelasannya kemarin udah detail kemarin. Jadi yang kita ambil dulu di sini, sifat wajib pada Nabi itu bersifat dengan sifat amanah. Tidak sekalipun mereka pernah berbuat dosa kepada Allah. Kalaupun ada riwayat seperti Nabi Adam pernah makan buah khuldi, pernah durhaka kepada Allah Ta'ala. Ini dulu pernah saya jelaskan juga. Itu kan di surga tidak ada syariat. Tidak ada syariat. Ada syariat di dalam surga dilarang untuk makan buah khuldi. Kemudian Nabi Adam kemudian melanggar. Di dunia tidak pernah. Nabi Adam ketika turun di bumi tidak pernah sekalipun berbuat maksiat. Yang pernah dia lakukan pernah satu dia langgar, yaitu di surga. Nah, berarti Nabi tidak pernah Nabi Adam melakukan maksiat di bumi. Di surga pernah. Tapi itu ditolak. Tidak benar jawaban seperti itu. Meskipun di surga itu pun tidak boleh, karena itu sudah melanggar
kalau sudah dilarang ya jangan dilakukan. Tapi penjelasannya yang lebih detail kayak kemarin tuh, bahwa Nabi ada melakukan memakan buah kulli itu karena ada alasan menurut syariat. Justru kalau dia tidak lakukan memakan buah kulli, tidak akan turun ke bumi. Tidak akan turun ke bumi. Kalau tidak turun ke bumi, kehendak Allah Ta'ala manusia tinggal di bumi tidak akan terjadi. Hanya manusia akan tinggal di surga semua. Kalau manusia tinggal di surga semuanya, tidak tahu, tidak dikenal siapa orang durhaka, siapa orang beriman, siapa orang mukmin yang kamil yang sempurna, siapa orang mukmin yang munafik. Jadi kalau Nabi Adam tidak makan, tidak patuh dia kepada Allah. Mengerti? Karena kalau dia makan, justru berlakulah syariat sehingga dia diturunkan. Baru berlakulah kehidupan manusia di bumi. Nah, kemudian sedikit lagi. Dan ketaatan yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul tidak ada melainkan kalau bukan wajib pasti mandub, pasti sunnah. Ketaatan yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul tidak lepas daripada dua. Kalau bukan wajib pasti mandubah, yaitu sunnah. Wa la tadkhulu af'aluhumul mubahati, dan tidaklah masuk oleh perbuatan mubah mereka. Li'annahum idza fa'alul mubah, karena Nabi dan Rasul jika melakukan perbuatan yang mubah yang boleh, yakunu sungguh adalah itu untuk menjelaskan hukum boleh. Jadi Nabi dan Rasul tidak melakukan perbuatan kecuali kalau bukan wajib, sunnah. Tidak mereka melakukan perbuatan mubah, perbuatan boleh. Nabi tidak pernah melakukan perbuatan boleh. Yang dikerjakan oleh Nabi hanya yang wajib atau yang sunnah. Kalau mubah bagaimana? Tidak. Nabi tidak akan lakukan perbuatan boleh-boleh saja. Boleh lakukan, boleh tidak lakukan. Nabi tidak akan kerjakan itu. Kecuali kalau untuk menjelaskan syariat. Nabi menangis untuk menjelaskan syariat bahwa boleh menangis. Ya, Nabi Nabi cemburu tidak? Pernah Nabi cemburu. Kasus pada waktu Siti Aisyah naik onta dalam kafilah satu rombongan pada waktu hijrah, kalau tidak salah, bukan hijrah sendiri Nabi dengan Abu Bakar dalam perang perang ya, pokoknya salah satu perang di antara perang tersebut. Di dalamnya ada Siti Aisyah menaiki onta di belakang Nabi. Onta Nabi dituntun oleh seorang pemuda. Kebetulan pemudanya tampan juga. Maka dihembuskan oleh orang munafik yang ada dalam rombongan itu bahwa mereka bermesuh. Aisyah melakukan perbuatan mesuh dengan pembawa ontanya Siti Aisyah. Berhembus itu berita sampai ke Rasulullah. Merah muka Nabi, cemburu. Sehingga ketika sampai ke kemah, ke tenda, Nabi nggak mau tegur Siti Aisyah. Nggak ditegur sama Nabi Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah tanda tanya besar, kok jadi begini Rasulullah? Ada apa? Salah apa saya? Baru digali-gali. Oh, ini rupanya masalah sumbernya ini. Dihembuskan saya bermesum dengan pembawa onta tersebut. Jadi yang kemudian bisa membuat Rasulullah menjadi tenang dan kembali tersenyum kepada Aisyah, turun ayat langsung turun ayat yang menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah fitnah yang dihembuskan oleh orang munafik. Jadi ayat itu menjelaskan orang munafik. Ada dalam setiap perjuangan orang-orang mukmin ada orang muslim, tapi munafik selalu akan ada sampai kiamat. Sejak Rasul sampai nanti hari kiamat. Jangan dipandang semua orang muslim itu baik. Karena dalam setiap orang muslim pasti ada orang yang tidak suka
dengan kebaikan-kebaikan orang mukmin semuanya. Pasti akan ada orang munafik. Ada pasti orang munafik. Tingkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ada pada masa hidupnya Rasulullah. Hingga hampir Rasulullah betul-betul tidak memperdulikan sama sekali Siti Aisyah. Nah, ketika sampai berita itu kepada Abu Bakar As-Siddiq, ayah daripada Siti Aisyah, marah besar Abu Bakar As-Siddiq kepada Siti Aisyah. Nah, Abu Bakar pun tidak tahu kalau itu berita bohong, hoax. Nah, ketika turun ayat, barulah ketahuan orang munafik yang menghembuskan itu ada sebenarnya adalah salah satu di antara rombongan. Itu ada dalam sejarah, nanti kita kaji lagi. Maaf dan ayah ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi Nabi tidak pernah melakukan perbuatan maksiat, jangankan melakukan perbuatan haram, jangankan melakukan perbuatan makruh, mubah pun tidak pernah dilakukan oleh Nabi, terkecuali hanya untuk menjelaskan bahwa itu hukumnya boleh, baru Nabi melakukan hal yang mubah. Jadi jangan sekali-kali dalam pikiran kita bahwa Nabi pernah bermaksiat, karena Nabi melakukan maksiat itu mustahil dalam akidah keyakinan umat Islam. Nah, nanti kita masuk pada dalil tabligh, dan yang terakhir dalil yaitu boleh Nabi dan Rasul yaitu mengalami sifat-sifat manusiawi selama tidak yaitu menurunkan derajat dan harga diri mereka selaku